Selamat sore, kembali lagi dengan saya Priska Barusegu, kita di Bincang Ramadan. Hari ini saya kembali kedatangan dua tamu yang maaf, saya kalau ada mereka sangat sopan sekali. Pasti teman-teman sudah kenal, ada Bang Habib Hussein dan Kakak Yeri di sini. Hari ini kita mau bahas tentang beduk sahur. Oke. Apa ya? Beduk sahur. Ini ada beda-beda namanya. Beduk sahur, beduk apa gitu-gitu ada namanya ya. Beduk azan. Iya, beduk azan. Yang beduk bedanya sahur. apa? Nadanya atau apanya tuh? Ketukannya kayaknya. Enggak sih, itu kan cuma penanda doang. Oke. Itu penanda waktu sebenarnya kan. Bukan ajaran Islam itu kearifan budaya. Oh, itu lebih ke kearifan budaya. Kearifan budaya. Jadi ketika sejarahnya sebenarnya itu dibawa oleh Laksamana Cheng Ho, seorang Chinese Muslim. Jadi membawa tradisi itu untuk meratakan barisan di Indonesia. Di Indonesia. Kemudian ketika mau pulang, satu raja di Semarang itu meminta dihadiahi itu si beduk itu untuk ditaruh di masjid sebagai penanda waktu sholat. Makanya sekarang di masjid-masjid rata-rata, khususnya di masjid-masjid Jawa ya, itu menggunakan beduk sebagai penanda sebelum azan. Iya, iya. Mengapa? Karena dulu itu kan nggak kayak sekarang. Dulu dari masjid ke rumah warga berjauhan, kemudian banyak hutan, rawa-rawa, sehingga nggak ada speaker pengeras suara juga kan. Sehingga kalau adzan sekedar suara orang mungkin tidak akan terdengar ke halayak luas. Makanya pakai beduk agar kemudian terdengar ke halayak luas sebagai penanda waktu sholat gitu. Dan itu cuma di Indonesia ternyata ya? Dan itu cuma di Indonesia. Berarti kalau misalkan di negara lain, misalkan saja nih Arab gitu, berarti dia azan aja tuh, nggak usah didahuluin beduk dulu ya? Enggak, iya, karena itu bukan ajaran Islam. Bahkan beberapa pendapat ulama mengatakan beduk itu diharamkan. Karena dianggap bagian dari alat musik. Bagi mereka yang mengharamkan alat musik, itu termasuk yang diharamkan. Beduk itu. Makanya itu lebih ke kearifan budaya. Makanya dulu cuman pas azan aja. Sekarang bangunin orang sahur pakai beduk, atau penanda takbiran pakai beduk. Ya tergantung budayanya masing-masing, nggak ada hubungannya sama agama itu. Saya malah mikirnya itu memang dari sononya, dari Islamnya kayak gitu. Soalnya kan kadang di kartu ucapan kalau lebaran juga gambarnya kayak beduk gitu loh. Iya kan? Ada beduk. Iya, sama kayak ketupat. Kearifan. Ya, Kearifan budaya. Sebenarnya kalau kita bicara secara fungsi, seharusnya sekarang itu udah gak perlu beduk. Karena kan sudah ada alarm HP, benar. Udah gak perlu. Tapi karena secara kebudayaan, seru nih kalau pakai beduk buat seru-seruan, buat kita menghayati budaya kita, itu dipakai tetap. Tapi tidak dipakai secara fungsional lagi sudah, karena kan sudah ada speaker kalau ada. Hanya dipakai untuk sebagai syukur kita atas kebudayaan ini, kita rayakan kebudayaan. Kayak kita berpakaian adat gitu. Padahal secara fungsi pakaian adat itu kan sulit sekali. Buat jalan aja kalau pakaian adat itu kan sulit, nggak enak gitu. Kayak sarung-sarungan gitu, di kepala-kepala. Apalagi yang topinya yang berat banget itu kalau nikahan. Kayak mikul rumah gitu. Di atasnya ada rumah gitu. Nah, tapi kalau misalkan nih ya, Habib dan teman-teman jangan tersinggung. Kalau misalkan kita yang dari non-muslim, Kakak Yeri sendiri, kita boleh jujur-jujuran aja. Kalau misalkan kita terganggu dengan suara beduk, terus kita bilang kayak kita usul gitu, jangan ada yang kayak gitu dong, subuh-subuh kita mau tidur gitu, itu kita gimana ya? Sebenarnya prinsip dalam Islam, dalam muamalah itu hubungan manusia dan manusia, itu prinsipnya adalah tidak boleh mengganggu. Bahkan Nabi katakan dalam hadis, seorang muslim adalah seseorang yang tetangganya tidak terganggu karena kelakuannya maupun ucapannya. Maka sudah sepatutnya tidak mengganggu. Makanya saya sering mengatakan bahwa azan, beduk, dan seluruh ornamen itu memang sudah sepatutnya tidak mengganggu. Karena itu ketika awalnya dulu Nabi itu yang diminta azan adalah Bilal. Karena suaranya bagus, suaranya tidak mengganggu gitu. Tapi kalau sampai mengganggu,
wah sudah suaranya jelek gitu, volumenya nggak proporsional, ya itu sepatutnya sih enggak sebenarnya. Intinya ya jangan, tapal batasnya adalah jangan sampai mengganggu gitu. Bilal itu sahabat Nabi ya? Iya, itu Bilal sahabat Nabi yang dia kulit hitam dan suaranya bagus. Kan memang kayak identik gitu, kulit orang hitam dan suara bagus itu. Harusnya orang timur sahabat Nabi. Nah gitu ya. Sama kayak ini sebenarnya, lonceng gereja kan. Itu kan kontekstual di firmannya nggak ada. Iya benar-benar. Itu apa? Penanda. Ya kan? Penanda waktunya ibadah. Nah sama sebenarnya kalau misalnya pertanyaannya dibalik, kalau ada orang datang lalu bilang rasa terganggu sama lonceng gereja, itu kan sama juga. Itu kan karena mungkin jarang aja ya. Tapi kalau orang di dekat rumah ya lumayan tuh, dan itu kan panjang kan, itu kan. Nah makanya penting banget untuk kita membangun narasi kebersamaan ini, karena itu nggak bisa saya berisik nih, gimana caranya supaya nggak ada beduk, nggak bisa. Itu bagian dari culture yang sudah ya bisa dibilang permanen. Sekalipun kan tadi dijelaskan di literaturnya esensinya mungkin tidak secara kontekstual ada, tapi itu sudah jadi culture. Sama kayak misalnya kalau kita di Kristen atau Katolik, cincin nikah ya nggak ada alkitabiahnya, tapi nggak ada salahnya juga, gitu loh. Untuk itu nama seperti itulah penanda. Lonceng gereja. Sebenarnya kan memang toleransi itu adalah upaya saling mengerti batas dan saling mengerti ajaran satu sama lain. Makanya misalnya yang Muslim sebaiknya menjalankan ibadahnya tapi jangan sampai mengganggu orang lain. Kemudian yang orang lain menerima peribadatan orang beragama lain, tapi pada batas tertentu juga harus memahami. Oh, kalau adzan proporsional oke lah, atau lonceng kalau proporsional oke lah. Resiko saya punya rumah di dekat gereja atau di dekat masjid. Tapi kalau memang sampai berlebihan, itu banyak kan kasus yang sampai berlebihan, ya memang sudah sepatutnya untuk tidak sampai berlebihan. Karena di Islam itu jelas segala sesuatu yang berlebihan jelek. Bang Habib sendiri, ada nggak sih alternatif lain yang selama ini mungkin pernah terjadi di Indonesia, atau mungkin pernah terpikirkan selain beduk kayak gitu atau orang teriak-teriak? Karena kadang-kadang ya kalau pas mau sahur oke lah kita pahami gitu kan. Cuman kadang-kadang ada anak-anak yang usil, wah sahur tuh udah selesai tapi mereka masih tuh sahur mukul-mukul apa gitu ya ampun. Sih, pasti. Masa mesti dikasih ke anak kemana orang gitu. tuanya itu? Nah itu sibuk bangun polisi tidur. Alasannya karena banyak anak tuh bangun polisi tidur. Ya, sebenarnya kalau kita di luar juga, misalnya di Eropa itu kan azan nggak boleh pakai speaker, karena akan mengganggu gitu. Ya umat Islamnya giliran yang memahami. Oh ya, di sini mayoritas non Muslim gitu, kita memahami gitu. Ya memang hidup harus saling pemahaman gitu sih. Kalau nggak ada space untuk memahami, mengerti, mentoleransi, akan berat. Serius akan berat sih hidup kita kalau nggak ada ini. Karena gini, di Islam itu manusia tempatnya hilaf dan salah. Jadi pasti ada satu kesalahan yang kita harus mentoleransi. Jangankan orang luar, diri kita sendiri deh. Kalau kita nggak berdamai atas kesalahan yang pernah kita lakukan, akan hancur hidup kita. Jadi memang harus ada toleransi sih. Dengan diri sendiri. Berarti itu kakak Iri kita kalau dengar sahur ya. Kalau sebulan ini kan nggak lama. Cuma 1 bulan. Besoknya tetap 5 waktu juga. Cuman bedanya kalau Ramadan ditambah sahurnya gitu. Sama tarawih ya gitu kan. Ya apa-apa, kita menikmati aja ya. Oh ya, Anda kayaknya nggak ikhlas. Ikhlas. Sebenarnya tadi pendataan saya tuh biasa aja. Karena pendapatnya Bang Habib bilang nggak ikhlas, wah di situ orang langsung mundur lagi. Apa yang tadi Priska bilang? Sebenarnya waktu kita lihat ajaran Yesus adalah sebuah kebahagiaan buat kita kalau kita bisa juga lihat orang lain bahagia gitu loh. Jadi kita sebagai non-Muslim harus bangga tinggal di bangsa Indonesia yang penduduknya beragama Muslim terbesar di dunia gitu loh, dan kita mesti syukuri untuk hal itu. Jadi saya mengajak teman-teman non Muslim untuk ayo dukung sama-sama teman-teman non Muslim yang akan masuk
dalam menjalani bulan puasa dan menjelang Ramadan ini biar kita bisa merayakan kebahagiaan bersama. Ya, setuju tuh. Jadi menjadikan hari raya umat beragama lain sebagai kebersamaan bagi kita, kegembiraan juga bagi kita. bersama. Jadi kita bergembira atas gembiranya orang lain. Betul. Sebagaimana kalau di Islam Masjid Istiqlal itu dipersilahkan parkirannya digunakan untuk parkiran non muslim pas Natal di katedral gitu. Oh, gitu. Itu gitu-gitu sih harus diperbanyak sih agar kita terbiasa untuk bahagia bersama. Nggak ego dalam berbagi ya. Diperbanyak apa parkirannya? Enggak, parkirannya nggak apa-apa, tetap sedikit, yang penting tarifnya aja digedein. Tapi yang jago parkiran biasanya orang timur. Itu sudah toleransi sekali. Banyak dari tempat itu. Iya, jago parkiran. Orang timur Orang pakai salib timur. jago parkiran di masjid. Sangat toleransi ya. Ya gitu budaya Indonesia kita sangat beragam ya. Iya. Saya bersyukur sih sebagai orang timur kita bisa punya parkiran di mana aja. Termasuk di masjid. Oke, untuk hari ini kita untuk tema beduk sahur kita akhiri sampai di sini. Iya. Habib dan Kakak Yeri. Dan sampai ketemu di episode selanjutnya karena kami akan terus mengundang kalian berdua. Iya. Soalnya penonton Emily itu sudah familiar sekali katanya kalau nggak ada Habib tuh mereka bilang mana Habib tuh. Tapi tanda serunya banyak. Mana Habib? Makanya. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Saya tutup. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.